Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu, para jemaah rahmatullah, alhamdulillah sesanya kita mendoakan syukur kita dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tasbih dengan hidayah Allah sehingga kali hidayah tersebut kita dibimbing dengan Allah di akhir sawah kami matam bersyukur dengan nikmat sehat dan sempat dan kemudian ketaatan wonten ing Allah. Mugi-mugi kami tindakan ketaatan menika kita kalau berkewanipun yang ingkang bersyukur. Amin. Kadang-kadang Allah bagi tambahi kenikmatan Bapak Ibu, injil menika badhe ngaturaken sampun yang berkawis ingkang kegiatan kalian masalah ibadah. Perkawis ingkang sifatipun ibadah praktis ingkang akrab kalian kisah kita satu itu. Jadi perkawis ingkang kegiatan kalian masalah khususipun sholat jamaah. Kalau tema kita menika etika berpakaian. Kata seperti ada aturan utawi etika pun yang ingkang dados makmum. Di anjuran Nabi menika sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat lebih tinggi. Kata-kata bila kita itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat lima waktu itu secara berjamaah, karena pada riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia juga bersabda, min salasatin fi qaryatin la tuqamu fihi mussalah illa qad istahwala alaihi syaitan. Tidak ada 3 orang pada suatu kampung yang kalau mereka itu tidak mendirikan sholat jamaah, maka mereka itu akan dikuasai oleh syaitan. Kemudian Nabi melanjutkan, Wa'alaikum jamaah, maka hendaklah kalian itu hidup berjamaah, hendaklah kalian itu menegakkan sholat jamaah. Itu diperhatikan kata sendiri bahwa sholat jamaah untuk sholat lima waktu itu sangat dianjurkan. Bila seorang ulama mereka bahwa hukum sholat jamaah itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Contohnya Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sehingga menurut aku sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Kalau menurut Muhammadiyah hukumnya pun apa? Baras wajib. Tapi wajib apa? Wajib, tapi wajib kifayah. Artinya kalau ada sebagian orang yang telah melaksanakan, maka kewajiban bagian lainnya itu gugur. Sehingga umpama ingkang nindakaken salat jamaah wonten ing masjid ini seorang imam dan seorang muadzin, maka itu sudah cukup.
Ini bagi orang sekali itu karena menurut Muhammadiyah fardu kifayah. Dan menurut yang lain itu hukumnya wajib main. Misalnya sebagian bakal kembali. Tetapi meskipun hukumnya itu fardu kifayah, bukan berarti awak LBW itu diterima sholat lima lain. Melainkan kita tetap sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat lima waktu itu secara berjamaah di masjid. Nabi juga bersabda, "Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi." Sholat yang paling utama bagi seorang laki-laki itu adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Dengan demikian maka bagi laki-laki sholat wajib itu yang paling utama dikerjakan di masjid. Satu wanita kan seperti itu. Beberapa wanita ada hadis yang mengatakan Afdalul masjid, khairul masjid lin nisa khairul lin. Sebaik-baik masjid bagi wanita itu adalah rumahnya sendiri. Tetapi ketika kondisinya itu sudah mendukung, sudah aman, dan wanita itu bisa menghindarkan diri dari fitnah, maka bagi wanita itu sudah berlaku kewajiban untuk memakmurkan masjid juga. Sehingga wanita untuk lebih priority tidak sholat jamaah di masjid. Dan Bapak Ibu, sholat jamaah itu ada imam, ada makmum. Nah, perlu bagi kita untuk memahami bagaimana etika utawi aturan-aturan seorang makmum di dalam sholat berjamaah. Wonten setunggal hadis ingkang betul cukup masyhur sebagai salah satu pedoman di dalam pelaksanaan sholat jamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, panjenenganipun mendika bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendika, "Innama ju'ilal imamu liutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu bertakbir, maka hendaklah makmum bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Dan janganlah makmum itu bertakbir sampai imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Dan jika imam itu rukuk, maka hendaklah makmum itu rukuk, dan janganlah makmum itu rukuk sampai imam itu rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Jika imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, bangun dari rukuk i'tidal, faqulu, maka bagi makmum ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud. Dan jika imam itu sujud, maka hendaklah makmum itu bersujud, dan janganlah makmum itu bersujud sampai si imam bersujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jika imam itu salat dengan cara berdiri, maka makmum hendaklah salat dengan cara berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Jika imam itu salat dengan cara duduk, maka hendaklah makmum itu salat dengan cara duduk juga. Hadis ini dipun riwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz hadis ini saya ambil dari Imam Abu Dawud. Kalau benar saya kitab Subul Salam Imam As-Sunan. Nah, wonten ing hadis ini Rasulullah SAW itu memberikan perintah kepada umatnya
bahwa seorang makmum itu harus mengikuti imamnya, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, imam takbir, makmumnya takbir. Imamnya rukuk, makmumnya rukuk. Boten untuk diikuti imam. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Imamnya waktu, makmumnya anak imamnya waktu, makmumnya goleki obat. Jadi prinsipnya imam itu harus diikuti, tetapi tidak seluruh gerakan imam itu harus diikuti. Termasuk ketika imamnya batuk, maka makmumnya jangan ikutan batuk. Termasuk ketika imamnya salah, maka makmum jangan kemudian juga mengikuti kesalahan imam. Kalau imamnya salah, harusnya dia itu duduk tasyahud awal, tetapi imamnya itu kemudian bablas berdiri, maka makmum harus mengingatkan. Bagaimana cara makmum mengingatkan? Yang lagi-lagi dengan ucapan tasbih subhanallah. Engkang wanita kanthi tasbih bertepuk. Kados pun yang pun bertepuk. Nah, itu untuk pramuka. Tepung. Itu warna soal. Itu mau ketutur. Wanita menepuknya dengan menepuk punggung tangan. Ngerti nggih? Menepuk punggung tangan. Apa sebagian ulama mengatakan dengan menepuk apa? Pupu menepuk pasangan, pupune dewe-dewe apa? Bereng-bereng. Jadi ketika imam duduk, maka makmum jangan mengikuti, tetapi makmum itu mengingatkan. Nah, menikah kalau imamnya itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bangun dari rukuk, maka makmum itu diperintahkan untuk mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah menurut hadis ini, makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Cukup makmum itu bangun dari rukuk, dan ketika makmum itu telah berdiri tegak, maka makmum mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Ada 4 macam lafaz. Lan sebagai menikau mutafaqun alaih, meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. 1. Rabbana wa lakal hamdu. 2. Rabbana lakal hamdu. 3. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. 4. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Panjenengan saged memilih salah satu. Sebagian ulama mengatakan yang paling utama adalah yang paling komplit. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain, misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika makmum itu bangun dari rukuk, itu makmum itu juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengucapkan tasbih, bukan hanya tahmid, bukan hanya Rabbana wa lakal hamd, tetapi juga mengucapkan tasbih. Jadi pemanggilan Imam Syafi'i dengan kenapa? Karena Rasulullah SAW itu dikatakan bahwa ketika beliau itu sholat, saat bangun dari rukuk, beliau mengucapkan tasbih sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah berdiri tegak nanti mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Kemudian hadis yang lain mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Salatnya Kanjeng Nabi kata Sunni, ketika bangun dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika telah berdiri tegak mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Imam Syafi'i kemudian menyimpulkan, oh kalau begitu maka orang salat meskipun dia itu sebagai makmum, maka ketika dia itu bangun dari rukuk dia harus juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi pemanggilan Imam Syafi'i. Muhammad yang mengikuti yang mana?
Ya. Ini mau salam Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, warga Muhammadiyah. Kalau bacanya jadi makmum saat bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allah betul. Muhammadiyah mengikuti pendapat ini. Jadi makmum itu cukup mengucapkan Rabbana wa lakal. Ewan ini makmum warga Muhammadiyah, tapi ketika bangkit dari rukuk juga mengucapkan sami Allah liman hamidah, salatnya sah kalau betul. Sah. Betul sah kan ini. Menikah khilaf yang Allah. Nah selanjutnya ya, berkaitan dengan sikap makmum terhadap imam, menikah wonten warni skala sikap makmum terhadap imam. Jadi prinsipnya ya, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad adalah bahwa makmum itu harus mengikuti imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, dalam hal ini sikap makmum terhadap imam menikah wonten warni skala. Monggo kita tinggali sikap kita itu seperti apa. Pertama yang disebut sebagai musabaqah. Musabaqah itu artinya adalah mendahului imam. Berlomba. Musabaqah itu kan musabaqah kelewatan Quran. Berlomba itu kan sebenarnya berupaya untuk menjadi nomor satu. Nah ini musabaqah itu adalah mendahului, berlomba kali imam. Apa yang dimaksud dengan mendahului imam? Mendahului imam, sudah jelas imam belum bergerak sempurna, makmum itu sudah mendahului, itu harus apal. Nah, Nabi itu mengatakan, ayuhan nas, ini imam aku, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah imam kalian. La tasbiquni fi sujud, fi ruku', wala fi sujud, wala fi insyirah. Janganlah engkau itu mendahuluiku saat bersujud, saat rukuk, serta ketika salam. Nah, wonten boten tiyang menika ingkang mendahului imam. Kapan ini? Nah, sampai mendahului imam, ya. Itu hukumnya kados pundi. Mendahului imam ini hukumnya haram. Haram itu berarti berdosa kalau kita melaksanakannya. Dasarnya pun berapa? Dasarnya pun Kanjeng Nabi bilang kita ama khasya ahadikum illa yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayat ja'alallahu ra'sahu Apakah kalian itu tidak takut kalau kalian itu mendahului imam? Sebab nanti kalau seseorang itu mendahului imam, maka di akhirat maka Allah akan menjadikan kepalanya itu kepala jelek, kepala timah. Ini jadi salah ketika yang terjadi. Menikah minor ancaman keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mendahului imam. Sikap mendahului imam itu haram. Kalau haram, apakah ini membatalkan sholat? Sebagian ulama mengatakan ini jika yang didahului itu takbiratul ihram dan salam, maka sholatnya batal. Boten jamaah yang batal, tetapi sholatnya itu ya batal. Selain berdosa, maka sholatnya batal. Tapi ketika yang didahului itu takbiratul ihram dan salam, maka ini membatalkan sholat. Tetapi kalau yang didahului tentang rukun-rukun yang lain, ini tidak membatalkan sholat, tetapi berdosa. Bisi salam ini pun nanti mandi nalika umroh.
Mari kau umroh, iku imamnya salam dulu sempurna, atau makmum saya langsung mencolok. Maksudnya apa? Akhirnya kampung hajar aswad. Ini salatnya baik. Kenapa? Dia mendahului imam. Nah, mereka yang misalnya musahabat mendahului imam haram, dan pada sebagian rukun itu membatalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah muqaranah. Muqaranah itu tegasipun ingin mereka membarengi imam. Membarengi imam ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Membarengi imam itu ada sendiri. Membarengi imam itu adalah dia itu bergerak melakukan suatu rukun sholat, gerakan sholat itu berbareng dengan yang dilakukan oleh imam. Ini mungkin buat terus sehingga hukumnya makruh. Kenapa benar sejarah ada hadis dari Al-Bara bin Malik yang dia itu menjelaskan bahwa para sahabat itu ketika mereka itu bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ila sajada, ketika Nabi itu sujud, mana zala min qiyamihi hatta narahu wada'a wajhahu bisujud fil ardi. Ketika Nabi itu bersujud, maka kami para sahabat itu tidak segera turun untuk bersujud sampai kami itu melihat Nabi meletakkan wajahnya di tempat sujud. Jadi makmum menikah lebih dipun pangankan tindakan sujud itu setelah imamnya itu meletakkan wajahnya di tempat sujud. Kalau imam itu belum meletakkan wajahnya di tempat sujud, makmumnya sudah ikut bergerak sujud, itu namanya muqaranah, dan ini hukumnya makruh. Begitu juga seandainya imam itu bangkit dari sujud, mereka mungkin dijelaskan oleh hadis simpel bahwa ketika Nabi itu telah berdiri tegak bangkit dari sujud, maka para makmum itu masih meletakkan wajahnya di tempat sujud. Jadi si makmum itu saat sujud menunggu imamnya itu meletakkan wajahnya di tempat sujud, baru makmum itu boleh bergerak. Kalau makmum itu bagi menikah hukumnya makruh, menikah rugi, mengurangi pahala sholat, dan ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena Nabi kan merintahkan itu ya, langsung kapan si imam, si makmum itu boleh mengikuti gerakan imam. Nah, mereka kayak kapan itu izin mereka yang diperluaskan intiba itu adalah mengikuti imam. Kapan seorang makmum itu dikatakan mengikuti? Nanti dijelaskan oleh para ulama. Nabi mereka memerintahkan wa idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu bertakbir, maka hendaklah makmum itu bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Dan janganlah makmum itu bertakbir sampai imam itu bertakbir. Para ulama jelaskan ini pun Ibnu al-Maqdisi di dalam Al-Mughni mereka mendikau wala yukabbirul makmum hatta yafraghal imam min takbiri, dan hendaklah makmum itu jangan bertakbir sampai imam itu selesai bertakbir.
janganlah makmum itu bertakbir, janganlah makmum itu bergerak sampai imam itu selesai bertakbir. Jangan tembung wa ila kabar takbiru, menawa imam itu bertakbir maka hendaklah makmum bertakbir. Kata fa maka itu memiliki dua pengertian. Satu, ini mereka minangka istijal. Istijal itu artinya adalah bahwa si makmum itu harus segera mengikuti takbirnya imam. Istijal artinya segera. Kemudian yang kedua, takkib. Takkib itu artinya adalah makmum itu baru boleh mengerjakan setelah imam itu selesai. Jadi kata fa itu berarti makmum diperintahkan untuk istijal segera. Dan yang kedua, takkib baru boleh mengerjakan setelah imam itu selesai melakukan takbir. Sehingga ketika imam itu belum selesai mengucapkan takbir, makmumnya pun bertakbir, makmumnya pun bergerak, itu namanya muqaranah. Kembali imam. Betul ya? Lajeng ingkang kaping sekawan injil mereka ingkang dipun rasani ta'akhur atau takhalluf. Ta'akhur atau takhalluf niku tegese kadang ketinggalan. Ketinggalan itu tegese kados pundi? Imam sudah Allah akbar rukuk, makmumnya isi pun kerampuke Fatihah. Atau ketika imam itu sudah salam, makmumnya isi jengking mau perlama sujud terakhir, mau perbanyak sujud. Ini ta'akhur. Ta'akhur itu juga makruh hukumnya. Sebagian ulama malah mengatakan haram. Dan sebagian pada kondisi tertentu ta'akhur itu bisa membatalkan sholat. Kapan ta'akhur itu yang membatalkan sholat? Ketika seseorang itu ketinggalan satu rukun lebih. Contoh, imam pun rukuk Allah akbar, makmum iseng kerampuke Fatihah. Fatihah tak rukun, makmum kuwi kudu maca Fatihah. Langsung maca Fatihah karo ngapo. Langsung maca Fatihah saking khusyuke dadi suwe banget. Imam pun rukuk, makmumnya iseng maca Fatihah. Imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya ge rukuk Allahu akbar. Ketinggalan satu rukun. Imam Ahmad mengatakan salatnya batal. Oke. Atau ketika sujud, si makmum itu memperlama bacaan sujud karena sangat dianjurkan kita itu memanjangkan mengulang-ulang bacaan sujud. Sangat khusyuknya dia mengulang-ulang bacaan sujud. Ketika imam itu Allah akbar bangkit dari sujud, duduk, dia tidak peduli. Ketika imam itu sujud kedua Allah akbar, dia baru bangkit dari sujud untuk duduk ikhtiras. Engkang kali sekarang menikah berarti ketinggalan satu, dan ini salatnya batal. Jadi ta'akhur, takhalluf, kata. Tadi kan usulnya nak umpama listriknya mati, imamnya perlu Allah akbar, semburi jeli itu betul misalnya. Dalam motor nasinya, film motor, lombongan, lima, dalam PSS main, dibayar, betul tidak. Jadi nanti kalau wedangan ngerti-ngerti imamnya pun sujud. Nah, itu ingkang kata sekalian menika wau undur boten apa-apa. Belok dalam kondisi seperti ini yang berada di belakang imam itu diajarkan untuk takbir. Takbir itu menyambung suara imam.
Sebagai mati ya, imam mengucapkan Allah Akbar, maka di belakang imam diajarkan untuk mengeraskan suara imam itu Allah Akbar. Nah, terus untuk yang taman suci atau ya istiqlal, jadi seperti itu. Mubalik itu adalah orang yang menyambung suara imam agar suara imam itu terdengar sampai di belakang. Jadi tafalur ini juga merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kadang ini bisa membatalkan sholat kalau disengaja, jadi haram. Nah, ini Bapak Ibu berjamaah rahmatullah. Kalau imam itu harus diikuti. Lantas apakah dalam segala gerakan salat imam menikah semuanya mutlak untuk dibalas? Contoh saat ini ya, kalau bangun dari rukuk, panjenengan tangannya dikelebihin sama sedekap. Karena saya sedekap, dikelebihin ini tersal. Jadi tangannya dilepas. Saat bangun dari rukuk, misalnya imamnya niku wau sedekap, makmumnya yang sedekap betul. Contoh yang lain, ketika sholat subuh misalnya, sholat 2 rakaat itu tasyahudnya kita menjumpai ada 2 macam. Wonten ingkang tasyahud at-tahiyat itu dengan cara ikhtiras. Ikhtiras itu adalah seperti at-tahiyat awal, kaki kiri diduduki, ikhtiras. Ada yang sholat subuh itu ketika at-tahiyat itu dengan cara tawarruk. Tawarruk itu kaki kiri itu dibatasi. Ada deh, Panten saya sholat subuh dengan cara ikhtiras, ada. Dengan cara tawarruk lebih banyak. Saat ini kira sholat subuh imam nih niku lelungguh itu dengan cara ikhtiras, makmumnya kudu dulu ikhtiras betul. Keyakinan apa? Contoh yang ketiga. Saat tasyahud itu kita mengacungkan jari telunjuk. Ada sebagian itu yang mengacungkan dari jari telunjuk dengan cara tahrik. Tahrik itu setiap ucapan jalalah lafaz Allah betul atau coba terus kita tahrik. Imam bagaimana kalau sholat di luar tahrik, makmumnya kudu dalam tahrik kalau betul. Imam itu dihargai supaya dinut. Karena ngotot nek umpama makmum beda karo imam, antages makmumnya boten manut imam. Kewajiban makmum untuk mengikuti imam itu adalah hanya li'afalil ghadir, untuk perbuatan-perbuatan yang tampak, perbuatan-perbuatan yang bersifat global. Maksudnya itu kan seperti ketika imam itu i'tidal bangkit dari rukuk, maka makmum niku kudu melu bangkit dari rukuk. Perkara sifate beda urusan. Jadi imam itu bersedekah, itu sifat i'tidal dengan cara bersedekah. Maka makmum itu tidak harus ikut-ikutan bersedekah. Yang penting makmumnya kalau i'tidal, ketika imam itu tasyahud dan dia tasyahud dengan cara tahrik atau dengan cara ikhtiras, maka makmum tidak harus ikutan tahrik, tidak harus ikhtiras. Sebenarnya makmumnya melu tasyahud. Perkara sifat tasyahud di antara meskipun imam dengan makmum itu berbeda, itu tidak masalah.
Nah, jadi yang diikuti oleh makmum itu adalah perbuatan-perbuatan imam yang bersifat garis besar, bersifat hukum. Imam sujud, makmumnya melu sujud, perkara sujud itu orang sebenarnya lagi irung, kalian orang yang lagi irung itu beda urusan. Yang penting imam sujud, makmum melu sujud, imam rukuk melu, untuk imam tasyahud, makmum melu tasyahud. Dan setelah itu kalau jemaah semua, jadi yang sangat ditekankan oleh Nabi kepada umatnya adalah bahwa seorang makmum di dalam sholat berjamaah itu harus ittiba kepada imamnya. Ittiba itu artinya adalah mengikuti perbuatan imam, tidak mendahului imam, tidak membarengi imam. Kapan pedoman seorang makmum itu akan bisa beriktiba adalah bahwa dia baru diperbolehkan bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir. Betul ya? Iya. Ini pasangan belian dengan apa? Kadang subuh nepon itu oke makmum sing ora nanti saya di sini imamnya langsung agar itu. Nah, ini kan yang disebutkan di awal ya. Ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk tinggali cuma awal kita yang tata cara sholat kita itu sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi atau belum dalam masalah bermakmum imam. Jadi kalau kita kesempatan makmumnya itu bahasa konten kalau kita kesal. Ini pertanyaannya diserang, kalau jawab ya diserang Pak Ustaz, saya mau bertanya, saya bepergian dan tengah jalan mendengar azan zuhur, kemudian mencari masjid yang ada di depan, ketemu masjid tersebut, dan di masjid ada beberapa orang yang salat tapi tempatnya tidak teratur. Saya kemudian salat zuhur 4 rakaat selesai, pikir belum selesai, ternyata baru lama. Saya bilang, dan ada rasa iman-iman pahala. Saya gunakan sholat yang sudah selesai tadi, saya ikut salat dulu berjamaah. Salah atau benar salat saya? Yang sah salat yang mana? Jadi ibu, ya. Jadi orang ini sudah salat sendirian. Dikiranya salat zuhur itu telah dikerjakan. Tapi kemudian setelah dia selesai sholat, ternyata baru ditegakkan sholat jamaah. Perlu betul balik sholat itu. Ada hadis yang agak panjang dari Abu Aswad, dari bin Aswad Yazid bin Al-Aswad. Dia itu sholat subuh. Dia itu menjelaskan bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh, selain rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Rasul, saya sholat bersama Nabi pada satu waktu subuh. Pada sholat, ketika selesai sholat, Indah dua birrajulaini lam yusolli. Nabi itu menjumpai ada dua orang yang tidak ikut sholat. Pada abihima, farsi abihima, ta'utul bawa isu. Maka dua orang itu kemudian dipanggil oleh Nabi dan dua orang itu menghadap dengan keadaan lutut diminta karena takut. Maka Nabi kemudian bertanya, mana aku ma'antusol yang mana? Apa yang mencegahmu untuk tidak ikut sholat berjamaah bersamaku? Maka kemudian dua orang itu menjawab, Pak, sore Nabi kami telah melaksanakan sholat di rumah kami. Lana malah ojo menunggu. Idza sore itu Nabi itu masuk ma'adrok itu imam malah disoli ma'ami. Kalau seandainya engkau itu telah sholat di rumahmu, kemudian engkau masih menjumpai adanya sholat jamaah di masjid, maka ulangilah sholatmu. Fa'inna lakumana bila.
Karena sholat yang kau ulangi itu akan dihitung sebagai sholat sunnah. Hadis riwayat Imam Ahmad dimuat dalam kitab 10 salam Imam Hasan. Jelas misalnya, kalau seseorang itu telah melaksanakan sholat sendiri atau di rumah dan dia menjumpai adanya sholat jamaah di masjid, dia dianjurkan mengulang sholatnya secara berjamaah di masjid. Ya. Kecuali kalau orang itu sudah sholat di masjid yang lain. Kalau sudah sholat di masjid yang lain, lewat masjid atau tidak, menjumpai masjid ada sholat jamaah di sini, maka dia tidak dianjurkan untuk mengulang sholat. Jadi jawabnya adalah sah atau tidak, salah atau benar, salat saya benar, diajarkan untuk mengulang sholat. Yang sah yang mana semua sholatnya menikah sah. Salah satu dianggap sholat wajib, satunya sholat sunnah. Pertanyaan berikutnya, pada saat tahiyat akhir apabila imam sudah selesai padahal makmum belum selesai, bolehkah makmum menyelesaikannya sehingga ketinggalan salamnya? Boleh. Ning ampun suwe-suwe. Imam sudah salam. Imam sudah salam. Kemudian panjenengan belum membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jalan imamnya ini cepat, imam berarti cepat. Nah, maka makmum itu boleh menyelesaikan membaca doa itu. Membaca doa itu baru kemudian dia itu salam, meskipun salamnya itu ketinggalan beberapa waktu dibandingkan imamnya. Yang tidak boleh adalah jika imam telah rukuk, panjenengan itu menyelesaikan Al-Fatihah. Kalau imam itu telah rukuk, padahal panjenengan baru membaca Al-Fatihah, maka tinggalkanlah Al-Fatihahnya itu, panjenengan segera rukuk. Loh, Fatihah kan rukun sholat. Nah, kalau sholat kalau baca Fatihah, sholatnya merasa lepas. Tetapi Nabi mengatakan, maka lahu imamun fakir atau imam lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaan. Berarti ketika seseorang itu jadi makmum, maka bacaan Al-Fatihahnya itu telah ditanggung oleh imam. Jadi benae wong dadi makmum atau imam. Sehingga kalau misalnya dia itu salah, awalnya itu masjid Al-Huda, ini pikirannya jangan dengan pasal tersebut. Salahnya sah. Modalnya kalau modalnya agar imamnya walau balik ucapin amin seksro. Nah, jangannya betul-betul belajar. Adakah dari sudut yang panjang glosor sehingga mengganggu saf di belakangnya? Maksudnya glosor. Oke. Sudut yang panjang. Kalau belum ngerti yang dimaksud sudut yang panjang itu bacaannya Pak? Bacaannya atau glosor? Ini glosor. Kalau glosor kan bukan bacaan. Oke, glosor kayak ini yang sama aja. Saya tidak tahu. Yang jelas mungkin sekali ini karena perbedaan dalam memahami makna hadis. Karena hadisnya itu Nabi itu kalau bersujud, beliau itu diibaratkan misalnya ada anak kambing berobos itu bisa. Sehingga kalau begitu disujud itu glosor saja yang itu. Terus beliau perkawis khususipun engkang gaya tentang sholat itu tidak akan kaki kalau sama jawaban mana jangan berlebihan. Nah sujud yang glosor, nah ngadeg ya pun melangkah bukan ampun ombong. Karena ada yang ketika berdiri itu melangkah ombong-ombong, moyak sikilin tombol.
Jadi kita pakai tombolnya risi, sikilnya ditarik, tuyak klik. Mungkin tariknya tuyak, tak perlu dipindah dari ramai lagi. Ini ilusan. Ya, sangat dia imam. Masuk dikasih bukti, tidak perlu dijelaskan. Terus terang ibadah sekecil tapi sekecil ada lagi kan? Kalau imam apa itu? Apa? Dari rupa itu loh. Dari rupa itu. bangun dari rumah. Yang sering dilakukan oleh tetangga saat itu. Pulau. Kita gimana enggak? Oh, imamnya pulau. Lalu makmumnya buatan Muhammadiyah. Oh, buatan lantas makmumnya itu ikut-ikutan kunut atau betul? Ya, ketika imam itu berkunut, maka makmum meskipun dia itu tidak berkunut, tetapi makmum itu dianjurkan untuk ikut mengangkat tangan. Ibnu Taimiyah itu tidak berkunut subuh, tetapi beliau itu menganjurkan bagi orang yang tidak melakukan kunut subuh, seandainya imam itu berkunut, maka orang itu juga dianjurkan untuk ikut mengangkat tangan. Kenging nopo untuk menghindari fitnah. Panjenengan sebuah masjid NU, imamnya berkunut. Nah, kapan mengangkat tangan, panjenengan malah berdantang. Itu kira-kira gaya fitnah betul? Tangannya pun berbuat muslim Muhammad. Berarti ikut marahin gendera, marahin patut. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang posisi imam. Setelah membaca salam yang kedua, itu posisi imam itu tetap menghadap ke barat atau ke kiblat atau menghadap ke makmum. Itu Pak, menurut sangat dianjurkan bagi imam itu seusai salam maka kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Ada beberapa hadis dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu selesai sholat, selesai imami, maka kemudian beliau berbalik menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Bisa dengan berbalik 180 derajat menghadap ke timur, bisa dengan cara 90 derajat menghadap ke utara, dan makmum itu ada di sebelah kanan. Dan kadang-kadang Nabi itu menghadap berbagi ke selatan, makmum itu berada di sebelah kiri. Kapan imam itu diajarkan untuk berbalik menghadap kiblat? Selesai imam itu salam mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia berbalik. Sebagian ulama mengatakan mengikut Kiai Yunus Bayu, kemudian Almarhum, dia itu mengajarkan sambil berbalik itu mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah jadi diajarkan untuk berbalik menghadap makmum. Ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Karena ini selalu dilakukan oleh Muhammad. Karena yang disebut kasus saling ini apa jam ini? satu lagi Pak. Satu lagi. Ini cuma penegasan aja Pak. Jadi Pak Ustadz itu menyampaikan bahwasanya kalau berruku atau sujud itu setelah benar-benar sujud gitu ya. Jadi itu di sini saya minta penegasan apakah
kalau imam sudah misalnya Allahu Akbar baru Kita makmum bergerak gitu loh. Jadi baru Allah saja sudah bergerak, itu yang semestinya seperti apa? Kalau baru Allah belum selesai mengucapkan takbir, makmum sudah bergerak, itu termasuk muqaranah, termasuk membantu imam. Jadi makmum dianjurkan untuk bergerak selesai imam itu selesai yang menghadiri takbir ini. Setelah imam itu parolah itu selesai kosong, selesai rampung dari takbirnya. Jadi ketika imam itu selesai mengucapkan Allahu Akbar, kata dia, kalau kita menikah semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.